Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6411 sampai bab 6420. Tidak ada yang mengira kesepakatan akan selesai secepatnya, kecuali Raymond. Dia memiliki keyakinan penuh terhadap visinya dan bahkan lebih yakin lagi pada penetapan harga. Ia sangat yakin, selama kolektor sudah melihat aslinya dan mampu membeli 20 juta, mereka tidak akan melewatkan bocoran besar ini. Lagi pula, jarang sekali bisa mendapat kesempatan menghasilkan jutaan, begitulah permulaan. 9 pesaing lainnya sedikit tertekan ketika mereka mendengar bahwa kolektor nomor 1 telah mengambil tindakan secara langsung. Tetapi mereka semua sudah memahami. Mereka telah berusaha dan mengetahui bahwa Buddha perunggu pasti cocok dengan harganya. Satu-satunya penonton yang terkejut melebihi kata-kata adalah penjual yang mengikuti untuk menanyakan berita tersebut. Pada saat ini, ekspresi hanyalah seorang pecundang. Matanya terbuka lebar. Dia menatap Buddha perunggu. Dia bertanya pada dirinya sendiri berulang kali. Apakah barang sial ini bernilai 20 juta? Ini dia. Bagaimana mungkin sebuah sampah bisa bernilai 20 juta? Saat dia masih shock, Raymond telah mengirimkan informasi pembayaran ke kolektor nomor 1 dari East Cliff. Kolektor nomor 1 tidak ragu sama sekali. Dia segera membuka mobile bankingnya dan mentransfer 20 juta langsung ke rekening Raymond. Kemudian, dia berkata kepada Raymond, "Uang bos Kole sudah saya transfer. Silakan periksa." Ponsel Raymond langsung menerima pesan teks saat ini. Isi pesan teks tersebut menunjukkan bahwa dia menerima 2 kali 10 juta yuan transfer tunai rekeningnya di bank. Nama pembayarnya adalah Jimson Kuis. Raymond sengaja membiarkan penjual di sekitar melihat pesan teks ini, dan kemudian membuka perbankan online di depan penjual. Saat ini, saldo kartu bank menunjukkan bahwa rekeningnya memiliki total 20,2 juta yuan. Kemudian dia membuka rincian pemasukan dan pengeluaran, sehingga penjual dapat benar-benar melihat rincian spesifik dari 20 juta yang masuk ke dalam rekening. Pada saat ini, penjual telah memulihkan kenyamanannya. Dia sepenuhnya menyadari apa yang terjadi di depannya. Dia menyadari bahwa Raymond telah menghasilkan lebih dari 19 juta dengan mengandalkan Buddha perunggu palsu yang dia beli kemarin. Dia sangat iri sehingga dia tidak mengerti mengapa hal seperti itu bisa bernilai begitu banyak uang. Setelah bertahun-tahun bekerja keras membangun kios di Jalan Antik, dia belum menabung 200 ribu pun, apalagi 20 juta. Uang yang dia hasilkan setiap tahun, tidak termasuk makanan, minuman dan pengeluaran rumah tangga, tidak tersisa 40 ribu atau 50 ribu. Sedangkan Raymond baru saja membuka toko di Jalan Antik dan mendapat hampir 20 juta dalam satu transaksi. Bandingkan dengan ini, dia ingin mati. Itu juga karena niatnya sehingga dia benar-benar melupakan 3 bab perjanjian yang diberikan kepadanya oleh Raymond. Dia melihat ke kolektor nomor 1 dan berkata, "Tuan, apakah Anda benar-benar menghabiskan 20 juta untuk membeli barang seperti itu?" Ketika Raymond melihat bahwa dia mencoba menyalakannya, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia tersenyum sedikit, menyerahkan Buddha perunggu di tangannya kepada pihak lain, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Kuis, Buddha perunggu ini milikmu." Jimson mengangguk, mengabaikan pertanyaan penjual. Dia dengan hati-hati mengambil Buddha perunggu, membungkusnya dengan kain sutra dan memasukkannya ke dalam tasnya. Para kolektor lainnya melihat bahwa kolektor nomor 1 telah membersihkan uang dan barang. Mereka mengetahui bahwa tidak ada kemungkinan untuk mengambil barang yang hilang. Jadi mereka pergi satu demi satu. Setelah Jimson menyimpan Buddha perunggu itu, dia menyerahkan tangannya kepada Raymond dan berkata, "Bos Kole, saya harus cepat kembali ke East Cliff. Saya akan berjanji selamat tinggal dulu. Jika Anda memiliki hal-hal baik di masa depan, Anda dapat menghubungi saya secara langsung. Saya yang paling bersedia menawar. Selama barangnya cocok dan harganya cocok, saya akan segera membayarnya." Raymond tersenyum dan berkata, "Oke. Saya akan segera memberitahu Anda jika mendapatkan sesuatu yang baik di masa depan." Jimson mengangguk lalu melanjutkan. Dia pergi bersama 2 orang yang menemaninya. Ketika penjual melihat ini, dia menjadi marah dan segera menyusul. Dia berkata dengan cemas, "Tuan Kuis, Anda tidak bisa membeli barang itu.
Itu barang palsu. Jimson memandangnya dan mengerutkan kening. Dan bertanya, bukankah kamu teman Bos Kole? Mengapa kamu mencoba mengungkap Bos Kole saat ini? Penjual itu dengan cepat berkata, saya bukan teman. Saya di sini hanya menonton kesenangan. Saya tidak menyangka dia berani menipu Anda sebesar 20 juta. Bagaimana saya bisa melihat Anda menderita kerugian sebesar itu? Jimson tersenyum dan berkata dengan sinis, saya telah bermain-main peralatan tembaga selama puluhan tahun. Benar atau salah, saya masih bisa mendapatkan gambaran kasarnya. Apalagi ahli di sebelah saya adalah salah satu ahli bidang perunggu paling terkenal di tanah air. Bahkan dia menilai benda ini baik-baik saja. Mengapa bisa menjadi palsu kalau masuk ke mulutmu? Penjual itu menghentakkan kakinya dengan cemas. Oh, mengapa kamu tidak percaya padaku? Dia membeli benda ini 300.000 yuan kemarin. Dan seluruh jalan antik Aurus Hill tahu bahwa itu 300.000 yuan. Anda tertipu. Benda ini sama sekali bukan dari dinasti Ming. Itu palsu. Jimson tertawa dan berkata, kamu benar. Benda ini bukan dari dinasti Ming. Ini dari dinasti Song Utara. Maka harganya sepadan. Saat dia berkata, Jimson menambahkan, saya telah menonton video yang kamu tunjukkan kepada saya sebelumnya. Dan orang dalam video tersebut adalah orang awam. Dan sekarang sepertinya dia bukan hanya orang awam. Dia orang awam dan kalian semua yang percaya bahwa video itu adalah orang awam. Dan kalian tidak layak makan barang antik. Penjual tidak berharap barang itu benar-benar dari dinasti Song Utara. Melihat pihak lain bertekad untuk mengonfirmasi, dia tidak terlalu peduli. Dia dengan cepat berkata, tetapi barang yang dia beli hanya berharga 300.000. Dan hari ini dia menjualnya padamu seharga 20 juta. Sulit menemukan orang yang berhati hitam di dunia ini. Jimson terkekeh dan tersenyum. Oh, sering kali mengatakan ada orang yang membenci tetapi tidak ada orang yang membencinya tertawa. Saya benar-benar melihatnya pada dirimu. Kamu merasa tidak nyaman karena Bos Kole bisa menghasilkan begitu banyak uang. Tetapi menurut saya, fakta bahwa Bos Kole dapat menghasilkan begitu banyak uang sepenuhnya adalah karena visi dan kemampuannya. Kamu juga mengetahui isi dari video itu. Manajer cash dalam video tersebut memiliki kesempatan untuk mengetahui kebocoran besar ini. Tetapi matanya memancarkan dan dia tidak dapat melihatnya. Bos Kole dapat melihatnya. Jadi mengapa kalau Bos Kole harus menghasilkan uang? Saat mengatakan itu, Jimson berhenti sebentar dan melanjutkan. Oh, omong-omong, kamu tidak bisa mengatakan bahwa Bos Kole memiliki hati yang buruk ketika dia menjual Buddha perunggu ini kepada saya seharga 20 juta. Karena Bos Kole jelas-jelas melepaskannya. Jika kamu memberitahu saya, jika barang ini dilelang di Eastcliff, tidak ada masalah dalam mendapatkan 27.800.000. Jadi, saya tidak hanya merasa kasihan pada Bos Kole, tetapi saya juga sangat berterima kasih. Kamu merasa tidak nyaman saat melihat Bos Kole menghasilkan uang. Jadi maaf. Saya hanya bisa membuat kamu merasa lebih tidak nyaman. Ini. Penjual telah sepenuhnya kehilangan logika pemikiran dan bahasanya saat ini. Dia cemas. Kepalanya dipenuhi keringat dan giginya terkatup. Bagaimana jika ada yang salah dengan benda itu? Jimson menghela nafas dan berkata kepada Raymond berkata, Bos Kole, tampaknya lingkungan bisnis di jalan antik ini tidak bersahabat. Bos Kole harus menjaga dirinya di masa depan. Raymond menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Kuis, karena telah mengingatkan saya. Saya pikir lingkungan bisnis di sini memang tidak ramah. Lingkungan bisnis di sini dalam arti tertentu masih sangat ramah. Sebaliknya tidak mungkin rekan-rekan saya membocorkan saya ketika saya pertama kali datang ke sini. Seperti yang Anda lihat, ada begitu banyak etalase di seluruh jalan. Hitung saja saya menjadi hal yang baik. Saya berterima kasih. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya karena telah menikmati makanannya. Ketika Jimson mendengarnya, dia tertawa keras dan berkata, Oke. Bos Kole memiliki wawasan seperti ini. Anda memang bukan orang biasa. Jika saya memiliki kesempatan untuk mengunjungi Eastcliff di masa depan, saya pasti akan menghubungi Anda dan minum-minum di rumah Anda. Oke, Raymond mengangguk dan berkata, pasti. Jimson tersenyum dan berkata, kami sudah lama di sini, kami akan pergi dulu. Selamat tinggal, masih berdiri di sana dengan pandangan kosong. Melihat sosok mereka yang mundur, penjual itu merasa sangat khawatir. Raymond melihat bahwa dia sepertinya telah kehilangan jiwanya. Dia mengembalikan ponselnya kepada penjual itu dan berkata dengan dingin, kami menyetujui 3 bab perjanjian. Tetapi kamu tidak hanya tidak mematuhinya, kamu juga ingin meningkatkan saya. Karena kamu tidak bermaksud baik.
maka jangan salahkan aku karena tidak adil. Mulai sekarang, kita tidak perlu berhubungan dengan satu sama lain. Dan kita tidak perlu saling menyapa saat bertemu meskipun kamu ingin mati. Tetapi ketika dia mengembalikan teleponnya, dia tidak berkata-kata. Dia segera mengambil dan berlari keluar. Begitu dia meninggalkan toko, dia langsung menelepon Yorick. Yorick baru saja tiba di Vintage Deluxe saat ini. Sebelum pantatnya terasa panas, dia menerima telepon darinya. Begitu panggilan telepon masuk, dia langsung bertanya, "Bagaimana situasi Raymond? Apakah kamu sudah mengetahui informasinya?" Penjual itu begitu tertekan hingga dia menangis dan berkata sambil terisak, "Cash, manajer cash, manajer cash." Yorick terkejut dan berkata dengan cepat, "Apakah kamu tidak tahu harus berkata apa? Apa yang kamu tangisi? Sepertinya aku sudah mati." Penjual masih terus dan menangis berkata, "Manajer cash, saya tidak bisa mengendalikan. Saya merasa sangat buruk." "Ada apa?" Yorick dengan marah memasukkan rokok yang setengah dihisap ke dalam asbak, menyodoknya beberapa kali dan menghancurkannya. Dia mendesak dengan tidak sabar. "Sebaiknya kamu langsung ke inti kalimat sialan berikutnya. Kalau tidak, tutup telepon." Langsung ke intinya. Penjual menggumamkan sesuatu yang terisak-isak, lalu menangis dan berkata, "Oke. Saya akan langsung ke pokok permasalahan. Dengarkan baik-baik. Raymond baru saja menjual budak perunggu yang Anda sita kemarin. Dijual dengan harga 20 juta penuh." Yorick langsung meluncur dari sofa dan duduk di lantai. Dia mengabaikan rasa sakit di pantatnya dan bertanya dengan keras, "Berapa? Berapa?" Penjual itu juga berteriak keras, 20 juta. 20 juta penuh. Seorang kolektor besar dari Eastcliff berpura-pura membutuhkan 20 juta dan mentransfernya ke depan saya. Dia bahkan tidak memasangkan bulu matanya. Sialan. Mata Yorick menjadi gelap. Dan dia bertanya dengan gemetar, "Kamu, apa yang baru saja kamu katakan itu benar? Apakah Raymond benar-benar menjual barang itu seharga 20 juta? Penjual itu berteriak, "Aku akan membunuhmu karena berbohong kepadamu." Yorick memarahi. Apakah bajingan dari Eastcliff itu gila? Dia menghabiskan 20 juta untuk kredibilitasnya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan Raymond jika dia tahu bahwa dia ditipu? Penjual menimpali. "Ketahuilah betapa bahagianya kolektor besar di Eastcliff ini. Izinkan saya memberitahu kamu bahwa budak perunggu sama sekali bukan tiruan dari dinasti Ming. Itu adalah budak perunggu emas dari dinasti Song Utara. Rupanya yang mulia Supintuo. Benda itu bisa dijual setidaknya hingga 8 juta. Raymond menjualnya kepadanya seharga 20 juta. Tetapi dia melewatkannya." Yorick tiba-tiba melompat hingga 3 kaki dan berteriak, "Apa yang kamu bicarakan? Kamu bilang benda itu dari dinasti Song Utara. Bukankah itu berarti seseorang menjual patung budak perunggu seharga 20 juta seharga ratusan ribu? Lalu Raymond menaku dan mendapat untung 20 juta. Benar." Penjual itu juga melihat kegembiraan dan berseru, "Manajer cash. Bagaimana jika Anda meninggalkan budak perunggu itu orang yang mendapat 20 juta hari ini? Anda telah melewatkan 20 juta. Manajer cash." Yorick merasa dadanya hancur berkeping-keping oleh batu besar. Dan dia hampir menangis kesakitan. Ketika dia berpikir kehilangan 20 juta, dia dipenuhi gigi dan berteriak dengan mata terbelalak. 20 juta? Ah! Aku akan menidurimu. Paman kedua. Yorick mampu menjalankan gudang tikus di Vintage Deluxe dan ingin melarikan diri dari Raymond untuk memastikan bahwa posisinya tidak terancam sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan kepentingannya. Dan yang sangat ingin dia pertahankan hanyalah pekerjaan dengan gaji tahunan ratusan ribu setahun. Dan omong-omong, dia bisa menghasilkan uang ratusan ribu. Tapi yang tidak dia duga adalah untuk mempertahankan pekerjaan seperti itu, dia akan kehilangan sejumlah besar uang 20 juta yuan. Ini seperti sambaran petir padanya. Dan itu bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Apa yang tidak dia duga adalah dia melewatkan 20 juta itu yang akhirnya masuk ke saku Raymond. Hal ini membuatnya merasa lebih buruk daripada mati. Jadi, dia segera menutup telepon penjual dan menelepon Zakari. Dia tahu bahwa Zakari telah menambahkan akun WeChat-nya ke "Jangan ganggu". Namun dia tetap meneleponnya. Zakari sedang tidur nyenyak kali ini ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mengangkat telepon dengan tidak sabar. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Yorick yang menelepon lagi, dia menjawab telepon dengan marah dan berkata, "Bukankah kamu sudah kubilang? Jika ada sesuatu, kirimkan ke WeChat. Aku akan memeriksanya setelah bangun. Mengapa kamu menelepon lagi?" Yorick sama cemasnya seperti semut di panci panas dan berkata, "Saudara Zakari, sesuatu yang besar sedang terjadi." "Apa yang terjadi?" Zakari bertanya dengan nada menghina. "Apakah Raymond memukul karena menjual barang palsu?"
Atau apakah dia tahu bahwa dia ditipu dan melapor ke polisi? Saat ini, Yorick sangat muak dengan sikap percaya diri Zakari. Basa-basi dan sanjungan benar-benar hilang pada saat ini. Dan dia berteriak kepada Zakari dengan hampir histeris. Palsu. 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 Di mana palsu itu? Palsu yang kamu siapkan untuknya. Dia baru saja menjualnya dengan total 20 juta. Bagaimana dia bisa memalsukannya? Saya juga tertipu oleh Anda untuk merekam video dan menyebarkannya. Barang yang saya keluarkan senilai 20 juta. Di mana saya dapat memasang wajah saya? Ingin saya masih memiliki wajah untuk muncul di jalan antik. Ini pekerjaan yang mengerikan. Zakari tiba-tiba ditanyai oleh Yorick, yang membuatnya sedikit bingung. Meskipun dia sudah sering mendengar kata-kata seperti itu sebelumnya. Sejak dia mengikuti Albert, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Tepat ketika dia secara tidak sadar ingin memarahi Yorick dengan marah, dia tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Yorick dan bertanya dengan kaget. Apa katamu? Benda itu dijual oleh Raymond seharga 20 juta. Sambil meringkuk gigi, dia berkata, orang lain yang menjalankan kios di Nantou melihat mereka menyelesaikan kesepakatan dengan matanya sendiri. Seorang kolektor dari East Cliff langsung memberi Raymond 20 juta. Terbakar amarah. Telah kehilangan akal sehatnya. Dia terus memarahi. Oh, ngomong-ngomong. Tiruan Buddha perunggu dinasti Ming yang kamu buat dengan sangat cerdas itu sebenarnya berasal dari dinasti Song Utara. Kamu tahu barang-barang perunggu emas dari dinasti Song Utara, kan? Itu apa-apaan ini? Kamu tidak bisa mengenalinya tanpa lapisan luar emasnya. Apa kamu makan ini? Aku selalu berpikir aku adalah importir paralel terbesar di jalan antik. Tapi ternyata tidak mengharapkanmu. Para idiot ini lebih buruk dariku. Tahukah kamu bahwa jika berita ini tersebar, aku akan terkutuk? Brengsek, Zakari tidak peduli dengan pihak lain. Kata-kata marahnya membuatnya keluar dengan keringat dingin. Zakari jauh lebih pintar dari Yorick. Setelah memberikan cerita lengkap tentang kejadian tersebut, dia segera menyadari bahaya terbesar yang dia hadapi saat ini. Bahaya itu Jacob. Apakah benda ini bernilai 20.000 atau tidak? Tidak ada ringkasan dengan dirinya. Master Chess dan yang lainnya membuat barang-barang itu. Dan kemudian dia memperkenalkan Jacob untuk pembelanjaan. Kemudian, Jacob menjualnya dan uangnya masuk ke kantong Jacob. Dengan kata lain, itu tidak berharga dan tidak akan kehilangan 1 sen pun. Jika bernilai 100 juta, dia tidak dapat menghasilkan 1 sen pun. Tapi kuncinya adalah siapa Jacob, dan Zakari yang sangat mengenalnya. Di antara orang-orang di dunia yang benar-benar memahami gaya akting Jacob, Charlie menempati urutan pertama. Zakari menempati urutan kedua. Dan baik Elaine maupun Claire tidak dapat menandingi mereka. Oleh karena itu, pikiran pertama Zakari adalah begitu masalah ini sampai ke telinga Jacob, dia akan dikutuk. Jacob bukanlah tipe orang yang memainkan kartunya sesuai dengan rutinitas konvensional. Dia tidak mengenal aturan jual-beli. Dan jika barang ini dijual dengan harga tinggi, dan Raja Surga mendatanginya, dia tidak akan dapat mengembalikan selisih harga. Hal sebaliknya juga terjadi, jika barang ini dijual dengan harga murah. Meskipun barang itu ada di tangan Tian Wang, Jacob harus meminta untuk mengganti selisihnya. Jika harga rumah yang dia beli naik, dia ingin memberitahu dunia melalui WeChat. Jika rumah yang dia beli turun, dia ingin menghancurkan kantor penjualan untuk mempertahankan hak. Jika seseorang datang untuk membela haknya setelah kehilangan uang, dia pasti tidak akan mengacungkannya. Tapi kuncinya adalah Jacob bukanlah orang biasa. Dia berutang segalanya atas kesuksesannya hari ini karena dukungan Master Wade. Jika dia tahu telah melewatkan 20 juta dan meminta bantuan Master Wade bayar selisihnya, bagaimana dirinya bisa punya banyak uang sekarang? Meskipun Tuan Albert telah memberikan dirinya banyak saham, yang telah meningkatkan ekspektasi pendapatannya secara signifikan. Namun juga ini baru saja dimulai. Dan keuntungan dari banyak bisnis adalah perhitungan triwulanan dan dividen tahunan. Dia menghasilkan belum banyak uang. Selain itu, yang paling dia khawatirkan bukanlah uang. Apa yang akan dilakukan Charlie jika dia mengetahui hal-hal yang telah dia lakukan dan setujui dengannya? Jika menarik diri dan membiarkan kembali ke tempat asal, bukankah masa depan dirinya akan hancur total? Jadi, dia dengan gugup berkata dan bertanya kepada Yorick, berapa banyak orang yang mengetahui berita ini? Yorick dipenuhi gigi dan berkata, bagaimanapun, saya baru mengetahuinya. Saya tidak tahu kapan orang lain akan mengetahuinya. Yorick melanjutkan, jika masalah ini sampai ke telinga Nona Mor, saya pasti akan berkemas dan keluar. Jika masalah ini diketahui semua orang di lingkaran barang antik Aurus Hill, maka Anda akan menghancurkan pekerjaan saya.
Apa yang Anda bicarakan? Anda harus mempertimbangkan cara untuk saya. Zakari mengabaikannya dan berkata dengan tidak sabar. Apa yang dapat saya pikirkan untuk Anda? Jika Anda ingin melakukannya sendiri, saya mengingatkan Anda, jangan lakukan ini siapapun. Jika saya tahu kamu membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab di luar, saya tidak akan pernah memaafkanmu. Setelah mengatakan itu, dia segera menutup telepon dan menelepon Jacob. Saat ini, Jacob sedang duduk di kursi kelas 1 sambil minum sampahnya. Penumpang kelas ekonomi pada dasarnya sudah selesai. Pramugari yang telah menutup pintu kabin akan segera diluncurkan. Pesawat mereka saat ini berada di urutan ke-6 dalam antrian menunggu lepas landas dan mencapai lepas landas dalam 20 menit. Tiba-tiba menerima telepon dari Zakari. Jacob menekan tombol jawab sambil tersenyum. Dan berkata dengan antusias, "Oh, Zakari, apa gunanya menelepon saya sepagi ini?" Zakari berkata dengan rajin, "Presiden Wilson, saya ingat Anda akan berangkat ke Dubai hari ini. Apakah pesawatnya sudah lepas landas?" Jacob berkata sambil tersenyum, "Ayo, 20 atau 30 menit lagi." "Ada apa?" Zakari mendengar bahwa Jacob akan lepas landas. Dia sedikit rileks. Meskipun masalah ini sangat sulit, jika memberinya lebih banyak waktu, mungkin dapat melakukan tindakan balasan yang baik. Saat ini, Jacob tidak mengetahui masalah ini, dan dia akan segera membutuhkan waktu beberapa jam penerbangan ke Dubai. Terlebih lagi kuncinya adalah setelah sampai di Dubai, dia pasti tidak akan punya banyak tenaga untuk memperhatikan gosip di Aurus Hill. Sehingga dia bisa mengulur waktu buffer lebih banyak. Jadi, dia segera berkata, "Tidak apa-apa, Presiden Wilson. Saya menelepon Anda hanya untuk menanyakan kapan Anda akan lepas landas. Karena pesawat Anda akan segera lepas landas, pramugari pasti akan meminta Anda mengaktifkan atau mengaktifkan mode penerbangan. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Semoga perjalanan bersama istrimu menyenangkan kali ini." Jacob melihat Zakari begitu sopan dan berkata sambil tersenyum, "Zakari, baik sekali. Saya akan membeli beberapa souvenir lokal dari Dubai untukmu." Zakari berkata dengan antusias, "Oh, terima kasih sebelumnya, Presiden Wilson." Jacob berkata sambil tersenyum, "Oke, saya tidak akan memberitahu Anda lebih banyak. Mari kita bicara denganmu setelah kamu kembali." Zakari segera berkata, "Oke, oke, mari kita bicara ketika aku kembali." Jacob hendak menutup telepon, tapi tiba-tiba teringat pada Raymond. Dia bertanya, "Ngomong-ngomong, Zakari, bagaimana kabar pria bernama Raymond Cole? Apa yang terjadi di matanya setelah matanya kita tipu? Apakah semua orang sudah tahu ini? Seluruh jalan antik mungkin sudah menonton leluconnya, kan?" Zakari menangis sambil berlinang air mata hatinya dan diam-diam mengutuk. "Kamu masih berjanji, kita yang telah menjadi lelucon." Meskipun Zakari tidak berani mengatakan yang sebenarnya, dia tidak berani berbohong. Raymond mendapat 20 juta saat dia mendarat di Aurus Hill. Sangat mustahil untuk meninggalkan Aurus Hill sekarang. Jadi Jacob pasti akan mengetahui hal ini saat dia kembali. Jadi, dia berkata, "Baiklah, Presiden Wilson. Ada banyak hal yang terjadi di sini hari ini dan saya tidak punya kesempatan untuk memperhatikannya. Mari kita tunggu sampai saya menyelesaikan apa yang saya lakukan dan saya akan bertanya-tanya dan lihat apa yang terjadi." Jacob tersenyum dan berkata, "Oke, beritahu aku kabar baik secepat mungkin dan buat aku bahagia." Zakari menutup matanya dengan satu tangan dan memegang telepon di tangan lainnya. Dan berkata dengan berani, "Ya, oke, oke. Presiden Wilson, silakan bersenang-senang dulu. Saya akan menyampaikan beberapa berita kepada Anda." Zakari meraung marah, duduk di tempat tidur dan mengutuk. "Sialan, apa yang dilakukan bajingan bernama Weston Chase ini? Kamu menjual sesuatu senilai 20 juta seharga 98.000 yuan. Apakah kamu masih pembohong? Kamu mungkin belum menghasilkan lebih dari 20 juta yuan dalam hidupmu. Dasar bodoh." Dia hampir menangis dan berkata pada dirinya sendiri tanpa air mata, "Jika aku tahu ini masalahnya, aku tidak akan pernah mencoba ikut campur dengan Jacob. Ini adalah akhir dari segalanya. Aku tidak menjadi Raymond. Ibunya memberinya 20 juta. Jadi mengapa Jacob harus berdiskusi denganku jika dia mengetahuinya? Meskipun lelaki tua ini akan pergi ke luar negeri sekarang, cepat atau lambat dia pasti akan mengetahui dia tidak ingin dipermalukan." Pengemis itu datang berlutut dan memintaku untuk memberikan Buddha perunggu. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa pergi ke Raymond dan mencuri 20 juta untuk diberikan kepadanya, meskipun jumlahnya tidak terlalu besar. Hukuman mati harus segera dilaksanakan. Atau setidaknya hukuman mati diterima selama 2 tahun.
Tepat ketika Zakari tidak berdaya, berita bahwa Raymond menghasilkan 20 juta sehari telah menyebar seperti api di jalan antik. Meskipun dia telah mengancam Yorick untuk tidak berbicara omong kosong, poin kuncinya adalah lusinan pelanggan datang ke toko Raymond pagi-pagi sekali, dan seluruh jalan antik sudah mengetahuinya. Semua orang penasaran. Raymond baru saja membuka matanya kemarin, dan hari ini puluhan orang datang untuk membeli barang. Obat apa yang dijual di labu tersebut? Setelah para kolektor dari semua lapisan masyarakat keluar karena mereka belum membeli Buddha perunggu, banyak orang baik telah menemukan kesempatan untuk mendekati mereka dan bertanya mengapa. Orang-orang ini tidak menyembunyikannya. Mereka langsung menjelaskan situasi umum. Mereka mendengar bahwa sekelompok orang ini mengambil 20 juta dan pembongkaran semalam untuk membeli barang palsu yang diterima Zhu Liangyun kemarin. Sebelum dia bisa mengambilnya, seluruh jalan antik Aurus Hill mulai meragukan kehidupan mereka. Jadi semua orang menyebarkan beritanya. Dan berita itu segera menyebar dengan cepat. Suasana hati setiap orang hampir seperti rasa iri, cemburu, dan kebencian. Banyak orang bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam momen WeChat mereka sendiri. Ada banyak pembuat barang antik di momen WeChat Jacob. Dan hampir semua orang memposting di momen WeChat untuk menyesali betapa banyak orang yang membuat barang antik. Raymond telah memperoleh penghasilan dalam semalam. 20 juta operasi legendaris. Saat ini, Jacob sedang minum sampahnya dengan menyilangkan kaki. Hanya menggunakan ponselnya. Terus-menerus memeriksa Dubai untuk melihat di mana ada kesenangan dan tempat untuk dikunjungi. Dia bahkan tidak melihat konten ledakan di lingkaran teman-temannya. Elaine di samping dengan cepat memberikan kontribusi. Ia juga memesan segelas sampahnya. Disesuaikan dengan lingkungan di kabin kelas 1. Mengambil foto selfie. Dan melampirkan teks yang berbunyi. Terbang ke Dubai untuk berlibur bersama suami saya. Tetapi kabin kelas 1 Emirates Airlines memang memberikan ulasan buruknya karena lingkungan dan kondisinya jauh lebih buruk daripada jet pribadi. Elaine, yang memposting postingan di WeChat Moments, tidak lagi ingin mempelajari Dubai, dan terus menjelajahi WeChat Moments, menunggu suka dan komentar orang lain. Akibatnya, dia bahkan tidak mendapatkan suka atau komentar, tetapi dia menemukan konten yang membuatnya tercengang. Lingkaran pertemanan itu diposting oleh seorang pemilik spa dan panti pijat. Isinya adalah, saya mendengar ada seorang pria di jalan antik di seberang jalan. Dia menghabiskan 300.000 yuan untuk membeli barang antik tadi malam dan menjualnya kembali seharga 20 juta yuan malam berikutnya. Kapan saya akan mendapatkan keberuntungan seperti itu? Semoga beruntung dan kaya. Selain teks ini, gambar tersebut juga merupakan gambar dewa kekayaan. Elaine melihatnya dan tidak bisa menahan napas kepada Jacob. Hei, suamiku. Seseorang di lingkaran temanku berkata bahwa kamu sering pergi ke jalan antik itu. Kemarin, seorang pria menghabiskan 300.000 yuan untuk membeli barang antik dan menjualnya 20 juta yuan. Kamu sering menemukan kebocoran. Kapan kamu menemukan kebocoran sebesar itu? Jacob menyetujuinya dan berkata, katakan saja padaku. Di zaman sialan ini, kamu masih dapat menemukan kebocoran seperti itu. Jadi aku hanya berbohong padamu. Orang awam yang tidak tahu apa-apa. Ketika kita orang dalam mendengar kata-kata seperti itu benar-benar tidak masuk akal. Elaine mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya agak tidak bisa diandalkan. 300.000 menjadi 20 juta. Dan serial TV-nya juga saya tidak berani mengambil gambar seperti ini. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat bos wanita yang baru saja memposting postingan di Moments menambahkan komentar lain yang dapat dilihat oleh semua orang. Isi komentarnya adalah, saya berbicara tentang anggota keluarga yang sebenarnya. Anda tidak perlu ragu bahwa kolektor barang antik itu ditertawakan oleh rekan-rekannya di jalan antik tadi malam. Mereka semua mengatakan bahwa dia ditipu dan membeli sebuah barang antik palsu seharga 300.000 yuan. Ternyata dia menjualnya hari ini. Saya baru saja bertanya kepada teman saya yang membuka toko di jalan barang antik. Mereka mengatakan memang demikian. Sepertinya ada yang menggunakan barang itu sebagai palsu dari dinasti Ming untuk menipu bos. Saya tidak berharap benda itu asli dari dinasti Song. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu selama lebih dari 40 tahun. Mata saya terbuka hari ini. Ketika Elaine melihat komentar tambahan ini, dia segera berkata kepada Jacob, hei, suamiku. Sepertinya masalah ini tidak dibuat-buat. Seseorang berkata bahwa seseorang mengambil sesuatu dan berpura-pura berasal dari dinasti Ming, dan menjualnya kepada orang itu seharga 300.000 yuan. Tapi sebenarnya barang itu dari dinasti Song, dan bos itu menjualnya pagi ini. Ketika Jacob mendengar ini, seluruh tubuhnya seperti jatuh ke dalam lubang hitam.
Seluruh kesadarannya terhapus dalam sekejap. Sampahnya di tangannya dan menyentuh selangkangannya. Elaine segera menyeka celananya dengan handuk tangan dan berkata, "Suamiku, kenapa celanamu basah?" Setelah mengatakan itu, dia melihat mata Jacob melebar dan mulutnya terbuka lebar, seolah-olah dia pingsan. Dan dengan cepat mengkonfirmasi bahunya, "Suamiku, apa yang kamu lakukan begitu bodoh?" "Suamiku, ada apa kamu? Apakah kamu baik-baik saja?" Jacob langsung sadar kembali. Matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah saat ini. Dia langsung berdiri sambil berseru dengan mata terbuka. "Brengsek! 20 juta milikku. Buka pintunya secepatnya. Aku ingin turun dari pesawat." Kabin kelas 1 tiba-tiba diteriaki oleh Jacob. Elaine pun bingung dan segera bertanya, "Suamiku, apa maksudmu dengan 20 jutamu?" Jacob hendak keluar dari biliknya. Dan berkata dengan tidak sabar, "Sudah terlambat. Saya sudah menjelaskan kepada kamu. Segera turun dari pesawat dan ambil 20 juta itu kembali." Pramugari buru-buru mendekatinya dan berkata, "Maaf Pak, kami sudah menutup pintunya sekarang pesawat akan segera lepas landas. Tolong cepat kembali ke tempat dudukmu dan kencangkan sabuk pengamanmu." Mata Jacob memerah dan dia melompat dengan cemas. "Dorong aku. Aku ingin turun dari pesawat." Pramugari menjelaskan, "Tuan, pesawatnya sudah bergerak. Kami tidak bisa kembali. Kecuali ada keadaan darurat. Silakan duduk kembali di kursi Anda dan jangan ganggu meminta di pesawat." Jacob mengumpat dengan marah. "Perintah omong kosong. Saya harus mengembalikan 20 juta itu. Jika Anda tidak membuka pintu untuk saya, mungkin Anda akan mengganti kerugian saya." Pramugari berkata dengan serius, "Tuan, jika Anda dalam keadaan darurat, Anda dapat memesan penerbangan tercepat kembali setelah kita tiba di Dubai. Karena kami memiliki peraturan yang ketat. Menurut peraturan dan ketentuan, Anda tidak boleh membuka pintu kabin kecuali ada keadaan darurat." Jacob mengumpat dengan marah. "Omong kosong apa aturan dan peraturannya? Mengapa Anda belum membuka pintu untuk saya?" Pramugari tidak punya pilihan selain menjelaskan, "Tuan, pintu telah ditutup dan jembatan Garbrata sudah ditarik. Kami tidak dapat menyambungkan kembali jembatan tanpa alasan yang cukup." Jacob berkata dengan marah, "Aku tidak melakukannya. Maafkan aku. Aku juga ingin turun dari pesawat sekarang." Seorang pria parubaya di kabin tidak tahan dan berkata, "Ada apa dengan ini? Kamu tidak mengerti apa yang dikatakan pramugari. Jika kamu tidak bisa membuka pintu, kamu tidak bisa membuka pintu. Tahu?" Ketika Elaine melihat seseorang berani menghadapi suaminya, dia langsung menangkap marah dan menunjuk ke tiba-tiba sambil berteriak, "Siapa yang membuka resleting sengkanganmu dan menampilkannya? Ada apa dengan Anda? Nak, kamu pikir kamu ini? Siapa kamu berani menuding suamiku? Percaya atau tidak, aku akan menggaruk wajahmu." Pria parubaya itu berkata dengan marah, "Saya juga penumpang di pesawat ini. Urutan pesawat mempengaruhi pengalaman perjalanan saya dan mengancam keselamatan penerbangan saya. Mengapa saya tidak bisa menuduh dia melakukan kesalahannya?" Jacob bertanya, "Bagaimana jika saya menyerahkan 20 juta saya? Jika Anda tidak kembali, maukah Anda memberikan kompensasi kepada saya?" Pria itu tidak berdaya. "Anda tidak masuk akal. Yang saya katakan adalah Anda tidak dapat mengganggu kelancaran penerbangan. Seperti apakah Anda 20 juta atau 200 miliar? Apa yang dapat diterima dengan saya?" Jacob mengumpat dengan marah. "Kamu tidak bisa memberikan kompensasi. Aku tidak ingin bicara omong kosong di sana. Aku hanya ingin memintamu membuka pintu dan segera mengeluarkanku." Elaine juga sadar dan segera bertanya pada Jacob, "Suamiku, apa orang di lingkaran temanku itu adalah kamu? Apakah itu terjual kemarin?" Jacob menangis, menggigil dan mengangguk. "Ya. Jadi aku harus mendapatkannya kembali apapun yang terjadi." Jadi, dia pun berteriak kepada pramugari, "Saya sedang berbicara dengan Anda. Apakah Anda mendengar saya? Buka pintunya cepat." Pramugari agak lambat merespons ke meja yang datang dari kelas ekonomi. Seorang pemuda bercelana hitam. Pria itu datang dan berkata kepada Jacob dan Elaine, "Kalian berdua, saya petugas keselamatan pesawat ini. Sekarang saya dengan sungguh-sungguh diperingatkan kalian berdua. Jangan membuat masalah lagi. Kalau tidak, jika kamu melakukannya, konsekuensinya akan sangat serius." Elaine tidak tahu apa yang dilakukan petugas keamanan itu. Melihat nada peringatannya, dia langsung memarahi. "Kamu bicara dengan siapa? Bagaimana Anda memperlakukan para bangsawan? Penumpang kelas 1. Pemuda itu berkata dengan serius. "Tanggung jawab pekerjaan saya adalah keselamatan penerbangan pesawat ini. Jika kalian berdua terus membuat masalah seperti ini, maka saya akan menghubungi pihak darat untuk mengambil tindakan."
Elaine berkata sambil tersenyum. Kalau begitu cepat ambil tindakan. Buka pintunya dan biarkan orang di luar menjatuhkan kami. Jika kamu tidak membiarkan orang menjatuhkan kami akan membuka pintu dan turun sendiri. Orang itu berkata, Nyonya, Anda mengancam penerbangan pesawat. Keselamatan bukanlah lelucon. Saya menyarankan Anda untuk tenang. Elaine bertanya dengan marah. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan suamiku? Apakah kamu bertanggung jawab atas kerugian 20 juta? Bisakah kamu memperbaiki? Bukakan pintunya untukku secepatnya. Jacob juga menggema. Benar. Ini adalah 20 juta. Bisakah Anda bertanggung jawab? Pemuda itu bertanya. Jika saya menghubungi pihak darat, polisi bandara akan menahan Anda. Bah, kamu mau menahanku? Aku naik pesawat karena sudah membayar tiketnya. Dan aku turun dari pesawat karena tidak mau naik pesawat lagi. Kenapa kamu menahanku? Aku sudah bilang. Jika kamu tidak membuka pintu untukku, aku akan melakukannya sendiri. Tarik perosotan itu ke bawah. Pemuda itu tidak ingin terus mengganggunya. Jadi dia berkata dengan dingin. Tuan, jika Anda tidak duduk kembali di tempat duduk Anda dalam waktu 10 detik dan terus berteriak seperti ini, saya akan segera menghubungi lapangan. Anda boleh turun sesuai keinginan. Namun sanksi yang Anda hadapi bukanlah sanksi administratif, melainkan dihilangkan administratif. Karena kamu berani menarik perosotan darurat dan turunkan kemungkinan besar kamu akan didakwa melakukan sabotase transportasi. Kamu akan menghadapi tuntutan publik. Jacob tampak menghina dan berteriak secara terbuka. Jika kamu bisa, tangkap aku sekarang. Aku cucumu. Ketika Elaine mendengar bahwa dia akan ditahan, dia menjadi sombong. Dia segera menghilang. Dan kemudian, bangun dan mendapatkan kembali IQ-nya. Dia diam-diam menarik lengan baju Jacob saat berada dan berkata dengan gugup. Lupakan saja suamiku. Kalau kamu terus membuat masalah seperti ini, kamu akan ditahan. Jacob berkata dengan nada menghina. Jika dia benar-benar mampu, dia akan menangkapku. Elaine dengan cepat berbisik di telinga. Suamiku, percayalah. Kamu tidak akan tahan dengan kehidupan di sana. Dan saya tidak tahan. Pikirkan tentang apa yang saya derita di sana. Berapa kejahatannya. Biarkan saya berhenti berdebat dan pergi ke Dubai dulu. Lalu kembalilah secepatnya. Ini hanya masalah 1 hari. Lebih baik daripada tinggal di sana lebih dari 10 hari. Kan? Faktanya, Jacob biasanya tidak begitu berani. Alasan dia begitu berani melawan petugas keselamatan di pesawat hari ini adalah karena jumlah 20 juta yang dia anggap sangat besar. Anggur bisa membuat orang berani. Begitu pula uang. 35.000 orang tidak berani membuka gigi. Tapi 35 juta orang sangat ingin membunuh orang. Terlebih lagi, totalnya 20 juta. Apalagi itu setara dengan 20 juta yang Jacob keluarkan sendiri. Dan dia juga melemparkannya ke kantong musuhnya. Hal ini membuatnya semakin jahat. Namun, kata-kata Elaine langsung membuat dirinya tenang. Jika pergi ke pusat terpencil, hal baik apa yang akan terjadi di sana? Elaine keluar dengan patah kaki setelah 2 atau 3 hari di dalam pusat terpencil. Jika dirinya benar-benar ditahan selama 15 hari, dia tidak tahu seberapa besar penderitaannya. Memikirkan hal ini, dia tidak berani terus berdebat dengan petugas keamanan. Dia hanya bisa duduk kembali di kursinya dengan sangat sedih. Air mata kesedihan mengalir di wajahnya. Dia meremas tangan Elaine dengan erat dan bertanya tanpa daya. Sayang, apa yang terjadi? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Saya pikir barang itu tidak berharga. Jadi saya menjualnya seharga 300.000 yuan. Saya tidak membayangkan kira-kira 20 juta yuan. Bukankah ini kerugian bagi keluarga nenekku? Aku merasa sangat tidak nyaman. Elaine segera menyentuh punggungnya untuk menghiburnya dan bertanya, suamiku, tolong beritahu aku apa yang terjadi. Jacob juga takut dipermalukan. Jadi dia mencondongkan tubuh ke telinga Elaine dan berkata, sebelumnya, Vintage Deluxe Manager Raymond kembali. Dia memukuli saya sebelumnya. Dan saya merasa sedikit tidak senang. Zakari kebetulan memberitahu saya berita tersebut dan bersedia membantu saya memukulinya. Jadi kami berpikir untuk mencari barang palsu untuk dijual kepadanya dan membiarkan dia melihatnya. Ngomong-ngomong, saya juga kehilangan sejumlah uang. Zakari membantu saya menarik tali dan menemukan saya sebuah budak perunggu tua Yuan. Tadi malam, saya meminta seseorang menjualnya kepada Raymond seharga 300.000 yuan. Bagaimana saya bisa membayangkan benda itu bernilai 20 juta? Elaine terkejut setelah mendengar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Suamiku, kita seharusnya kembali bersama. Dan aku tidak seharusnya memarahimu. Tapi apa yang kamu lakukan itu terlalu bodoh.
Itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak jika itu menyebar. Jacob mengeluh. Hei, tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana mendapatkan uang itu kembali. Kita tidak bisa membiarkan Raymond memasukkan semua 20 juta itu ke dalam sakunya, kan? Elaine berpikir sejenak dan berkata, ceritakan detail spesifiknya. Bagaimana kamu menipu dia? Dan cerita apa yang kamu gunakan untuk menipu dia? Jacob kemudian memberitahu Elaine cerita yang dia buat. Setelah mendengar ini, Elaine memutar matanya dan segera berkata, ya, bukankah Zachary meminta adik laki-lakinya untuk berpura-pura bahwa itu adalah sesuatu yang dicuri dari rumah? Kemudian cari seseorang untuk berpura-pura menjadi adik dari adik laki-lakinya dan langsung pergi ke Raymond. Dia mengatakan bahwa barang itu diwariskan kepadanya, tetapi dicuri dan dijual oleh adik laki-lakinya. Sekarang dia harus mengembalikannya dan memberikan 300.000 yuan. Hubungi polisi secara langsung. Katakan bahwa polisi meminta untuk membantu memulihkan barang yang dicuri. Elaine berkata, apakah kamu tidak membaca apa yang dikatakan secara online? Jika anak di bawah umur menggunakan ponsel orang lain untuk membeli sesuatu atau menagih permainan, uang itu akan dikembalikan jika orang tuanya mengeluh. Meskipun adik laki-laki Zachary sudah dewasa, dia tidak bisa mencuri barang-barang ayahnya dan menjualnya. Setelah mendengar ini, mata Jacob tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, oh, istriku, itu pasti kamu. Cara ini pasti berhasil. Aku akan menelepon Zachary sekarang. Melihat pesawat itu perlahan-lahan didorong keluar, Elaine segera mendesak. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah, dengan cepat. Pesawat sudah bergerak, begitu kita sampai di langit. Kamu tidak bisa menelepon lagi. Oke, Jacob berkata dengan semangat. Aku akan meneleponnya sekarang. Saya akan meminta menantu laki-laki saya yang baik memukulinya sampai mati. Tuan Albert menghormati menantu laki-laki kita. Selama saya mengeluarkan menantu laki-laki saya yang baik, tekanannya akan cukup untuk Zachary. Oke, Elaine mengangguk dan mendesak. Kalau begitu cepat, klik untuk menelepon. Jangan melihat ke belakang dan orang yang kamu beli sudah hilang dan tidak dapat ditemukan. Baiklah, Jacob mengangkat telepon dan segera menelepon Zachary. Saat ini, Zachary berpikir bahwa Jacob tidak akan mengetahui hal ini sebelum lepas landas. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Jacob bertemu lagi saat ini. Dan dia tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Namun karena gugup, dia tidak berani menjawab panggilan Jacob. Dia juga ingin tahu mengapa Jacob menemukannya. Dan apakah itu alarm palsu. Jadi, dia menekan jawab dan bertanya dengan santai. Hei, Presiden Wilson. Apakah Anda belum berangkat? Mengapa Anda masih menelepon saya? Jacob berseru. Zachary, apakah Anda mendengarnya? Budak perunggu yang kami jual kepada Raymond kemarin berasal dari dinasti Song Utara. Raymond menjualnya seharga 20 juta pagi ini. Ketika Zachary mendengar ini, kepalanya meledak dan dia berkeringat dingin. Dia menelan ludahnya dan berkata dengan berpura-pura penasaran. Benarkah? Apakah ada yang seperti itu? Aku belum pernah mendengarnya. Apakah itu dari dinasti Song Utara? Tidak mungkin. Jacob memarahi. Dulu disebut tahu segalanya di jalan antik. Kenapa kamu tidak sepeka aku? Kamu harus segera menghubungi adikmu dan mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi saudaranya untuk mencari saksi. Katakan saja barang itu dicuri oleh adik laki-lakimu dan harus dikembalikan. Dahi Zachary basah oleh keringat dingin. Dan dia mengutuk dengan putus asa di dalam hati. Apa yang begitu kamu takuti? Dia sangat gugup sehingga dia segera berkata, Presiden Wilson, bukan ini masalahnya. Pengoperasiannya sangat mudah seperti yang Anda pikirkan. Jika kita benar-benar ingin mendapatkan barang itu kembali melalui jalur hukum, pertama-tama kita harus membuktikan bahwa kita tidak berbohong. Anda ingin memanggil polisi dan libatkan polisi. Ketika suatu saat tiba, mereka akan menyelidiki dan mencari tahu situasi spesifiknya. Bukankah kita akan malu? Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat mengingatkan, Presiden Wilson, Anda memang malu sekarang wakil presiden eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi dan kandidat populer untuk presiden berikutnya. Jika terungkap bahwa Anda terlibat dalam hal ini, Anda tidak bisa menyembunyikan hal semacam ini. Itu pasti akan berdampak pada reputasimu. Jacob berkata tanpa berpikir. Lakukan saja dan jangan libatkan aku, kan? Itu milikmu. Aku menjualnya padamu. Selesaikan saja masalah ini dengan saudaramu. Dan aku akan memberikan 1 juta kapan sudah selesai. Zachary menyeka keringatnya dan berkata, Presiden Wilson, sulit bagi saya untuk menyampaikan hal seperti yang Anda bicarakan. Ah, jika Tuan Albert Rhodes mengetahuinya, dia mungkin akan menyalahkan saya.
Jacob berkata dengan marah. Ada apa dengan Tuan Rhodes? Saya juga bertemu dengan menantu saya. Dan saya tidak memperlakukannya dengan sopan. Lagi pula, saya tidak peduli dengan masalah ini. Kalau kamu tidak membantu saya mendapatkan Buddha perunggu itu kembali, saya akan mencari menantu laki-laki saya yang baik dan meminta penjelasan dari Albert. Zachary tertegun dan berkata dengan cepat. Oh, Presiden Wilson. Ini kasusnya. Tidak perlu melibatkan Tuan Wade dalam hal semacam ini. Tuan Wade adalah orang yang jujur. Jika dia tahu bahwa kita menipu orang dengan menjual barang palsu, dia mungkin memiliki pendapat yang menentang kita berdua. Jacob bertanya kepadanya. Siapa yang menjualnya? Apakah itu palsu? Izinkan saya bertanya. Siapa yang menjual barang palsu itu? Jika barang itu bernilai 20 juta, maka itu dijual seharga 300.000. Zachary berkata sambil menangis. Presiden Wilson, jangan khawatir tentang berapa nilainya. Sifatnya seperti ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kita tidak pandai belajar, dan kita menjual barang bagus sebagai barang palsu. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa kita ingin menggunakan barang palsu untuk menipu orang. Itu masalahnya. Jacob berkata tanpa malu-malu. Jangan beritahu aku apakah kamu memiliki barang-barang ini atau tidak. Dan saya tidak akan membicarakan hal ini dengan kamu. Saya hanya ingin kamu memberikan barang itu kepada saya dan meminta mengembalikan 300.000 yuan. Saya akan segera memasukkan ke rekening kamu. Saya tidak akan peduli tentang hal lain kamu tidak menyelesaikannya untukku. Aku akan pergi mencari cucuku. Di depan menantuku. Jika aku mengakui bahwa aku punya niat buruk, aku akan menyingkirkan benda ini juga kembali. Lagi pula, meski laki-lakiku mengetahuinya, dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Zachary benar-benar menangis dan berkata sambil terisak-isak. Presiden Wilson, Tuan Wade tidak akan melakukan apapun padamu. Tetapi saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya, Zachary, hari ini karena Tuan Wade mengucapkan untuk saya di depan Tuan kelima. Baiklah, jika Tuan Wade tahu bahwa saya melakukan hal-hal yang tidak tahu malu ini dengan Anda, saya akan tamat. Jacob bertanya dengan marah. Siapa yang kamu katakan tidak tahu malu? Bukankah kamu punya ide yang tidak tahu malu ini? Jika kamu tidak datang menghadap saya, bagaimana saya bisa tahu bahwa Raymond telah kembali? Jika kamu tidak memberi saya ide buruk ini, bagaimana saya bisa kehilangan 20 juta? Zachary merasa sedih. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Ide buruk memang milik saya. Tetapi Anda tidak kehilangan apapun. Anda menghabiskan 98.000 yuan untuk mendapatkan kembali 300.000 yuan. Dan laba bersih Anda adalah 200.000 yuan. Bagaimana Anda bisa mengatakan kehilangan 20 juta? Dan Anda mengatakan Anda kehilangan uang dalam penjualan. Tetapi jika saya tidak menemukan ide buruk ini, Anda tidak akan mengerti sama sekali. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda kehilangan 20 juta? Jacob tahu bahwa dia tidak rasional. Tetapi kali ini dia tidak terlalu peduli. Dia tidak menunjukkan rasa malu dan berkata langsung. Zachary, saya tidak akan berbicara omong kosong kepada Anda. Apakah kamu mengatakan saya masuk akal atau tidak? Saya tidak peduli. Yang saya pedulikan adalah kamu harus mengembalikan barang itu kepada saya. Saya tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Saya akan tetap bertanya. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan kembali, jangan salahkan saya karena mengirimkan kembali kamu. Saat ini, pramugari berkata. Dia menghampiri Jacob dan berkata, Tuan, kami akan melakukan pemeriksaan keselamatan kabin sekarang. Tolong berhenti menelepon. Matikan telepon Anda. Atau aktifkan mode penerbangan. Jacob berkata dengan tidak sabar. Oke, saya mengerti. Ini akan segera berakhir. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berkata kepada Zachary. Zachary, saya akan mendarat di Dubai dalam waktu sekitar 9 jam. Kamu sebaiknya mendapatkan barang-barang saya kembali dalam waktu 9 jam. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak baik. Zachary putus asa. Dia tidak akan berani pergi ke Raymond untuk membuat masalah. Bukan karena dia takut pada Raymond. Tapi dampak dari kejadian ini sudah sangat besar. Jadi harapan terbesarnya sekarang adalah agar Jacob dapat menerima semua ini dengan tenang dan berhenti berusaha mendapatkan kembali sesuatu dari Raymond. Namun, melihat Jacob tidak melepaskannya sama sekali, dia hanya bisa mengagumi dan memohon. Presiden Wilson, kamu tidak bisa melakukan ini. Bahkan jika kamu tidak berpikir bahwa aku akan mengambil inisiatif untuk membuat uang kali ini. Meskipun kamu berpikir bahwa aku membayarnya sendiri sebelumnya. Kamu tidak dapat memaksaku seperti ini bahkan jika kamu membeli barang palsu senilai 500.000 yuan. Jacob mengangkat alisnya.
Apa maksudmu? Kamu mengatakan hal itu tentang saya sebelumnya. Bukankah maksud kamu saya menemukan kebocoran besar? Zakari menangis dan berkata, apa yang Anda cari? Presiden Wilson. Saya, Zakari, dapat memberitahu Anda dari lubuk hatiku bahwa kamu bukan orang yang bermain-main dengan barang antik. Semua yang kamu percaya sebelumnya semuanya palsu. Itu sampah. Aku ingin membalasnya demi Tuan Wade. Jadi aku menghabiskan 500 juta untuk membeli produk palsu darimu dipajang di rumahku. Jika kamu tidak percaya, aku akan menunjukkannya kepadamu ketika kamu kembali. Lihat, apakah itu yang kamu jual? Wajah Jacob menjadi merah dan putih. Dan dia berkata dengan rasa malu dan jengkel, itu juga yang kamu katakan. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Apakah itu benar? Dan jangan mengubah topik pembicaraan untukku. Aku masih mengatakan bahwa kamu harus mendapatkan kembali barang-barang itu sebelum aku mendarat. Kalau tidak, aku akan bertarung denganmu. Setelah itu, dia menutup telepon. Dengan marah, dia mengubah ponselnya ke mode pesawat. Elaine di samping bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang dikatakan Zakari. Jacob berkata dengan marah, dia tidak mau melakukannya. Saya tidak peduli tentang itu. Bagaimanapun, saya mengatakan kepadanya apa yang harus saya katakan. Setelah mendarat di Dubai, jika dia tidak mendapatkan barangnya kembali, saya akan langsung menelepon menantu laki-laki saya yang baik dan meminta untuk membantu. Elaine mengangguk dengan berat. Apapun yang terjadi, kamu harus mendapatkan barang itu kembali. Itu 20 juta. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.